Selamat pagi, apa kabar? Luar biasa, katakan kiri kanan kamu luar biasa. Saya senang ketemu kamu, amin. Kita bersyukur hari ini tepat dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Tadi sudah sorak kemerdekaan, merdeka, amin. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah kasih yang memerdekakan. Saya percaya kita sebagai anak Tuhan dipilih dan ditentukan untuk melakukan perkara yang besar. Kita tidak pernah dipilih dan ditentukan untuk hidup biasa, melakukan sesuatu yang biasa. Ya, status kita mungkin berbeda, status kita mungkin biasa, pekerjaan kita biasa. Apapun yang kita lakukan mungkin kita beranggap kita biasa. Tapi Bapak Saudara, saya mau berkata kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, maka kita juga akan menjadi pribadi yang luar biasa. Yang setuju katakan? Amin. Lihat kiri kanan katakan kamu luar biasa. Amin. Pagi ini saya datang dan istri saya yang paling cantik di dunia. Kalau istri kita memuji itu paling cantik. Jangan istri lain yang paling cantik. Tapi istri kita yang paling cantik. Saya datang dan rekan kami juga Benny dan Truly. Saya senang diberi kesempatan oleh pemimpin di tempat ini membagikan apa yang menjadi hati Tuhan. Saya percaya hidup kita bercerita tentang Tuhan. Hidup kita yang paling maksimal harusnya bercerita tentang Tuhan. Bukan cerita tentang keberhasilan kita maupun kegagalan kita. Hidup yang berarti adalah hidup tahu buat apa dia melakukannya di dunia ini. Yaitu hidup untuk Tuhan. Kita nggak pernah melakukan sesuatu untuk diri kita, untuk kebanggaan diri kita. Karena semuanya akan berlalu. Hanya Tuhan yang tidak akan pernah berlalu. Dia tetap sama dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara bangga menjadi jemaat di tempat ini? Amin. Katakan kiri kanan, saya bangga banget. Amin. Jadi kita punya misi dan visi yang sangat jelas. Abba Love punya misi dan visi yang sangat jelas. Apa yang menjadi visi misi Abba Love? Mari kita baca sama-sama. Ini menjadi misi dan visi Abba Love. 1, 2, 3. Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Kita bersyukur kita punya visi misi yang sangat jelas. Hidup bukan buat diri sendiri. Hidup bukan hanya meratapi nasib. Hidup bukan hanya untuk mencari banyak hal yang bisa kita peroleh. Visi misi kita adalah menjadi murid. Dan bukan hanya menjadi murid, tapi kita mengimpartasikan apa yang menjadi hati Tuhan dalam setiap bidang kehidupan. Di bisnis kita, di pekerjaan kita, sebagai ibu rumah tangga atau mahasiswa, apapun yang kita lakukan, ujungnya harus menyentuh manusia. Berapa banyak yang setuju? Amin. Jadi hidup yang paling berbahagia adalah hidup yang bisa menceritakan tentang Tuhan yang kita alami. Allah yang kasih, Allah yang mengasihi kita. Jadi kasih memiliki kuasa untuk melenyapkan ketakutan dan luka-luka orang lain. Ketika kita punya kasih, kita sedang mentransferkan apa yang menjadi hati Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan. Sekali lagi, dengan kasih kita melayani. Dengan kasih kita menyembuhkan banyak orang. Dengan kasih kita akan menyatakan kepada dunia bahwa setiap orang yang di luar sana dikasihi juga oleh Tuhan. Amin. Makanya 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 berkata, mari kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat ini dan berkata dengan jelas bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau hari ini kita masih takut sebagai anak Tuhan, masih bimbang, masih ragu, mungkin kita tidak mengenal Allah kita dengan tepat. Ketika kita mengenal Allah dengan tepat dan benar, sekali lagi kita tidak pernah menjadi orang yang takut. Bapak saudara, saya senang jadi anak Tuhan, bukan karena lagunya. Aku senang jadi anak Tuhan. Ya kan lagu sekolah minggu, lagu Abba Kids.
Tapi saya senang karena saya tahu dan saya alami dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan mengubah saya menjadi pribadi yang seperti yang diinginkan. Bukan seperti yang saya inginkan. Saya punya banyak hal. Amin. Bapak Saudara, saya punya banyak keinginan. Ya kan kalau dinyanyikan ada lagunya. Aku ingin begitu, aku ingin begini. Ingin banyak sekali. Tahu lagunya apa? Nah, itu Doraemon, nggak pernah terjadi. Itu hanya cerita. Tapi Allah kita adalah Allah yang besar, dia sanggup melakukannya dan dia akan lakukan di hidup kita untuk kita menyatakan kasih kepada banyak orang. Karena itu jangan kau ragu, kau bimbang melihat dirimu, melihat kekurangan, melihat batasanmu. Saya mau berkata, mari kita melihat Allah yang besar. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Termasuk ketakutan apapun, sakit penyakit, kematian. Karena kita menjadi orang yang paling berbahagia. Karena Allah memberikan itu semua dalam hidup kita. Amin. Jadi ini yang sangat menarik bagi kita. Karena itu jangan kita pernah takut. Amin. Jangan kita bimbang apapun yang terjadi. Dunia akan semakin tidak baik. Tapi hanya di dalam Tuhanlah kita akan baik. Karena janji Tuhan. Kasih-Nya melenyapkan segala ketakutan. Allah itu kasih. Ketika kita dapatkan kasih itu, maka kita tidak pernah kekurangan apapun. Bagian kita adalah percaya, bagian kita adalah menaruh harapan di dalam Dia. Kan itu yang paling baik di hadapan Tuhan. Saya percaya setiap hidup kita ada satu momen yang paling penting. Apa momen itu? Saat Yesus masuk dalam hidup kita, mengubah hidup kita. Itu adalah momen yang paling penting. Mungkin ada yang lahir dari kecil sudah Kristen. Mungkin 36 tahun yang lalu ada yang lahir menjadi Kristen. 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun terakhir. Mujizat terbesar dalam hidup manusia adalah saat dia menerima dan mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Jadi mujizat yang terbesar bukan karena apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Tapi mujizat yang terbesar adalah kita sadar bahwa kita punya Tuhan dan Tuhan menyertai kita dan Tuhan menuntun langkah hidup kita. Amin. Senantiasa, setiap hari Tuhan akan menuntun langkah hidup kita. Kalau hari ini ada hal yang terjadi dalam hidup kita, saya mau berkata mari kita mau melihat Tuhan. Amin. Kita mau melihat Tuhan, Tuhan yang ada dalam hidup kita. Tuhan yang akan melakukan perbuatan yang ajaib di tengah-tengah kita. Bapak Saudara, mari kita mau percaya Tuhan. Jangan kita percaya apa kata orang lain. Amin. Kita mau percaya apa kata firman Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita. Dan kita mau belajar pagi ini ada satu perikop. Bagaimana Tuhan Yesus membawa pengharapan. Membawa sesuatu yang besar. Membawa sesuatu yang akan mengubah sejarah bangsa kita, yaitu kasih. Kasih yang memerdekakan. Kasih yang melepaskan. Kasih yang menyembuhkan. Saya percaya inilah hati Tuhan. Dia datang dan dia ada untuk orang-orang yang membutuhkan kasih, yang butuh diselamatkan. Tuhan terlalu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Tuhan mau siang ini bekerja melalui setiap kita untuk kita bagikan kepada banyak orang. Satu perikop dari Yohanes 5, ayat 15 sampai 18, Bapak Saudara bisa baca di rumah secara utuh perikop ini tentang penyembuhan di kolam Bethesda. Yesus suatu kali masuk ke Yerusalem dan dia masuk ke gerbang domba dan di situ ada 5 serambi dan 5 serambi itu begitu banyak orang sakit yang kurang lebih sama, timpang, buta dan lumpuh. 3 orang ini yang disebutkan dalam perikop ini dan Tuhan ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan pada kesempatan itu dia menemui seorang yang sudah 38 tahun sakit dan Tuhan menyembuhkan hidupnya. Mari kita baca ayat ini 4 ayat bergantian supaya kita mendapatkan sedikit dari inti dari perikop ini. Ayat keempat berkata, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan
itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ada satu pertanyaan Yesus kepada orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Pertanyaan yang sama buat setiap kita dengan kondisi apapun yang kita alami. Tuhan juga bertanya, maukah kita sembuh? Maukah kita mengalami apa yang Tuhan janjikan? Maukah kita merasakan dan bukan hanya merasakan, Tuhan ada buat kita dan kita berkata saya mau sembuh. Amin. Pertanyaan yang Yesus lemparkan dijawab oleh orang lumpuh ini, Tuhan mana bisa, saya kan lumpuh ketika air itu goyang sebelum saya masuk, orang lain sudah masuk. Pertanyaan dan jawaban tidak nyambung. Tuhan Yesus cuma tanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya apa Bapak Saudara? Siapa yang mau? Amin. Mungkin ini kisah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi saya percaya hari ini Tuhan tetap menyediakan kesembuhan bagi setiap kita. Tuhan tetap sama ingin melakukan semua yang terbaik bagi kita. Kalau hari ini kau sembuh, kalau engkau sakit segala penyakit, Tuhan ingin sembuhkan engkau. Bapak Saudara, percayalah Tuhan mau kita mendapatkan yang terbaik. Hanya bagian kita menjaga hidup kita, menjaga seluruh keberadaan kita. Amin. Kita harus menjaga tubuh kita, bukan Tuhan yang jaga. Bagian kita mendapatkan yang terbaik yang Tuhan janjikan. Apa yang bisa kita belajar dari perikop ini? Ada 3 hal yang kita sama-sama bisa belajar. Yang pertama, Tuhan tahu banget keadaan kita. Bagian kita adalah percaya total kepada Tuhan. Amin. Seringkali kita berkata, saya sih percaya pada Tuhan, tapi realita hidup saya begini. Saya sih percaya pada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong saya, tapi Bapak Ibu kan nggak pernah tahu kesusahan ekonomi saya. Saya berkata, mungkin saya tidak tahu, tapi percaya firman Tuhan ini, dia tahu 100%. Makanya dia berkata, dia tahu keadaan orang itu. Mungkin orang ini adalah yang paling lama lumpuh di sana. Saya nggak tahu ada yang lebih lama, 38 tahun. Tuhan Yesus tahu dia berapa lama sakit. Dan Tuhan secara personal datang menyentuh. Ketika sang kasih itu menyentuh, maka hidup kita pasti juga akan berubah. Karena itu biarkan kita hidup mengalirkan kasih Tuhan. Ketika kita terus mengalirkan kasih Tuhan, maka ada kesembuhan, ada kemerdekaan yang orang lain alami lewat kehidupan kita. Saya mau berkata Bapak Ibu Saudara, kita hidup bukan buat diri kita. Amin. Bapak Saudara setuju? Hidup kita bukan hanya untuk diri kita, tapi hidup kita harusnya bercerita tentang Tuhan yang besar. Kasih yang pernah kita terima, kasih yang pernah kita alami, itu yang harus kita ceritakan bagi banyak orang. Karena itu memang orang ini lumpuh. Mungkin awal dia menderita, tapi lama-lama dia menikmati keadaannya. Bapak Saudara, kadang-kadang ketika kita berbuat dosa, rasanya waduh tersiksa kita. Tapi kalau kita hidup di dalam dosa terus, maka ketersiksaan manusia yang normal itu menjadi hilang. Seringkali kita melakukan salah, rasanya kita tertuduh. Tapi kalau kita terus melakukan kesalahan, maka perasaan itu akan hilang. Bukan hilang, tapi kita sedang membiarkan sesuatu yang merusak hidup kita. Saya mau berkata pagi ini, orang ini memang lumpuh. Orang ini memang lumpuh 38 tahun. Tapi dia tidak pernah tahu ada pengharapan. Dan pagi ini saya mau berkata, kita punya pengharapan apapun situasi hidup kita. Karena itu jangan membiarkan pergumulanmu, tantanganmu, apa yang menjadi kesulitanmu sehingga kita tidak berdaya. Hari ini saya mau berkata, gereja Tuhan, mari kita bangkit melihat Tuhan yang besar, amin. Bukan hanya kita nyanyikan, tapi kita mau lakukan, kita mau yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin, jangan membiarkan apapun yang menjadi penyakit kita, apapun yang menjadi kelemahan kita, menghalangi kita bercerita tentang Tuhan yang besar. Karena itu bagian kita adalah angkat tilammu. Angkat tilammu hari ini, mari berjalan. Karena Tuhan ada buat setiap kita. Karena itu tilam adalah menggambarkan ketergantungan kita kepada sesuatu. Bapak Saudara pertama sakit mungkin menderita. Tapi kalau kita dia sudah lama
Maksudnya kalau kita sakit, lama-lama kita bisa menyelesaikan diri. Sekali lagi, kadang-kadang tilam itu membuat kita tidak bisa berjalan karena kita bergantung. 38 tahun bisa bayangkan tidur tilam yang sama, maaf, dia kan nggak bisa jalan. Kalau dia pup, dia kencing di situ. Bisa membayangkan betapa baunya tilam itu. Betapa tidak baiknya tilam itu. Dan Tuhan berkata, angkat tilammu dan berjalan. Karena itu pagi ini apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, sekali lagi Tuhan tidak menentukan tilam itu yang mengikat hidup kita. Tilam itu membelenggu kita. Hari ini Tuhan mau setiap kita bangkit, angkat tilam dan berjalan. Karena Tuhan menyediakan jalan yang terbaik. Karena itu jangan membiarkan tilam menggantung, menggerogoti hidup kita. Kita mau berjalan. Kadang-kadang kenyamanan itu menjadi tilam dalam hidup kita. Amin. Kenyamanan rasanya udah menikmati semua yang terbaik, rasanya saya nggak perlu dan ini. Kadang-kadang itu menjadi tilam dalam hidup kita. Bapak saudara, ada orang berkata tilam saya itu tidur. Saya nggak tahu di sini berapa banyak yang suka tidur. Saya dengar satu orang, kalau dia tidur 14 jam, ya kan? Tidur di gereja, kalau lagi khotbah tidur gitu kan. Senang tidur 14 jam, mager. Generasi sekarang kan dikit-dikit mager kan. Nah mari kita mau membiarkan Tuhan ada dalam hidup kita. Jangan kita hidup dalam tilam kita. Karena itu mari kita bangkit, kita maju. Mari kita melihat Tuhan di tengah situasi kita, amin. Jangan engkau ada di situ. Jangan kau tetap ada di situ karena itu bukan tempatmu. Tuhan mau kita bangkit. Bangkit bukan buat diri kita. Tapi bangkit menceritakan Tuhan yang besar. Amin. Menceritakan Tuhan yang besar. Anak Tuhan itu harusnya menjadi orang paling berbahagia. Bapak saudara setuju? Setuju? Kita adalah orang paling berbahagia? Coba lihat kanan kirimu. Kasih senyum. Amin. Kita adalah orang paling berbahagia. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup menjamin hidup kita sampai kepada kekekalan. Karena itu tidak ada agama lain, kepercayaan yang lain yang sanggup menjamin. Tapi Tuhan menjamin hidup kita. Dia berkata, sungguh masa depanmu ada. Amin. Sungguh masa depanmu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Mari kita bacakan ayat ini bersama-sama. Amsal 23:18. 1, 2, 3. Sangat sederhana hari ini. Apa yang menjadi tilam kita? Apa yang menjadi tilam kita? Tuhan mau kita keluar dari tilam. Bergerak, berjalan. Dan kita mencapai apa yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Saya bangga banget. Saya jadi anak Tuhan 36 tahun. Ketika saya dipanggil dan dipilih, rasanya nggak ada harapan. Saya bersyukur. Ada Ibu Lina Suci, dia tahu sedikit tentang saya. Wah dulu dia lihat, dia ngajar vokal grup. Ketika saya ngajar mulai vibra, wah dia sebel banget gitu. Ya, udah fales, sok vibra lagi kan. Nggak ada harapan. Udah, rasanya nggak cocok lah gitu. Tapi sekali lagi, nggak cocok bagi dunia, sangat cocok buat Tuhan. Amin. Lihat kiri kanan, kamu sangat cocok untuk Tuhan. Mungkin dunia berkata kamu nggak cocok. Tapi buat Tuhan kamu sangat cocok. Karena itu percaya Tuhan, amin. Percaya bahwa dia memanggil kita. Percaya bahwa dia akan bertanggung jawab dengan hidup kita. Sungguh masa depan kita ada di dalam dia. Karena itu jangan ragu, jangan bimbang. Bagian kita, Tuhan tahu banget situasi bisnismu yang lagi turun. Amin. Bisnismu yang susah. Saya ngobrol dan banyak pembisnis berkata rata-rata turun 40%, turun 30%. Rasanya berat. Tapi hari ini saya bertemu dan orang-orang yang luar biasa. Walaupun bisnisnya turun, dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Saya ketemu banyak orang, dia berkata bisnis saya turun, segala sesuatu kelihatan tidak baik. Tapi saya tetap mau melihat Tuhan bekerja. Saya mau tetap melangkah melihat Tuhan
bekerja dengan luar biasa. Amin. Maukah kita sama-sama melihat dan berjalan dan kita berkata, saya mau melihat Tuhan. Amin. Berapa banyak yang bisnisnya lagi turun? Jangan lihat bisnismu. Jangan melihat angka, tapi lihat Tuhan yang sanggup akan mengubah keadaan kita. Kalau kita lihat angka dan sebagainya, maka mungkin kita akan takut. Tapi ketika kita lihat Tuhan, tidak akan pernah melemahkan kita. Amin. Jadi mari angkat tilammu, berjalan, karena Tuhan itu baik banget. Amin. Saya 3,5 tahun yang lalu lagi khotbah seperti ini. Tahu-tahu saya nggak sanggup khotbah. Kenapa? Saya kena serangan stroke. Waduh, khotbah antara PPT dan mulut itu nggak nyambung, nggak connect. Mau ngomong susah gitu. Saya berjuang. Saya selesaikan khotbah pertama 20 menit. Dan saya udah pucat. Dan saya harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan ibadah kedua dan ibadah ketiga di Abel Serpong. Aduh, saya pikir gimana ibadah kedua nih khotbahnya. Aduh Tuhan, tolong saya. Saya berdiri, rasanya udah mau jatuh, tapi saya pasang kuda-kuda. Orang itu harus kuda-kuda gitu kan. Saya coba selesai 20 menit. Ibadah kedua, saya bergumul dan saya berdoa. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Ini bukan tentang saya. Tentang Tuhan yang besar. Ya, saya khotbah, saya minta murid yang saya muridkan untuk dia cerita apa yang saya sedang bagikan. Dan saya melihat sekali lagi ketika kita nggak memikirkan hidup kita, Tuhan yang bertanggung jawab untuk memikirkan hidup kita. Amin. Saya selesaikan 3 kali khotbah dalam serangan stroke. Dan saya berkata bukan karena saya hebat. Saya sama seperti Bapak Ibu Saudara. Hanya saya mau konsentrasi aja ketika itu terjadi kan pikiran nanti anak gua gimana. Belum menikah semua, nasibnya gimana. Nasibnya tetap ada di dalam Tuhan, amin. Amin. Saya tidak membiarkan sedikit ketakutan, sedikit kegelisahan menguasai hati saya. Saya tetap berdoa, saya fokus kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, Engkau ingin melakukan segala sesuatu. Karena itu selesaikan apa yang Tuhan telah rancang dalam hidup saya. Kalau saya memang dipanggil, selesai, saya bersyukur. Saya masuk rumah sakit 4 hari dan hari ke-5 saya keluar memberkati jemaat. Yang empot-empotan yang mau menikah. Kak Edi ingatnya entar berkati saya. Ya kan? Jadi saya mau berkata bukan karena kuat saya, bukan karena gagahnya saya. Saya mau berkata di dalam Tuhan selalu ada kasih karunia. Saya nggak berkata semua jadi baik. Tapi yang pasti bahwa apa yang kita alami ketika kita bergantung sama Tuhan, semua jadi baik. Karena itu angkat tilammu berjalan. Jangan membiarkan yang kedua. Kadang-kadang dosa yang menyebabkan penderitaan secara fisik dan mental dalam diri kita. Karena itu jangan membiarkan dosa menguasai hidup kita. Kita sudah merdeka. Kita sudah bebas. Bagian kita jangan membiarkan kemerdekaan kita dirusak oleh namanya dosa. Maka 14 Tuhan Yesus berkata pada orang lumpuh itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Apa perintah Tuhan? Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saya nggak tahu karena dia sakit karena dosa atau apa. Tapi Tuhan mengingatkan setiap kita juga pagi ini. Engkau telah sembuh. Amin. Berapa banyak engkau percaya engkau telah sembuh? Jangan berbuat dosa lagi, itu perintah Tuhan. Lihat dia tetap berdaulat, lihat dia tetap berkuasa. Karena itu saya mau berkata pagi ini, kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang telah menyembuhkan setiap kita. Tuhan yang telah berbuat di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Selesai menyembuhkan kita, selesai menebus dosa-dosa kita. Selesai membayar setiap kelemahan kita. Itulah Tuhan kita. Amin. Bangga punya Tuhan seperti itu. Wah, kalau saya cerita Tuhan bangga banget. Bangga banget bukan karena tentang saya, tapi tentang Tuhan yang luar biasa itu. Karena itu kita boleh bersyukur hari ini ada di tempat ini. Saya mau berkata gereja ini tidak ideal. Gereja ini belum sempurna. Setuju Bapak Saudara? Kalau dia sempurna semua kita sudah diangkat. Karena belum sempurnalah kita bersama-sama bersekutu.
Karena itu jangan engkau keluar dari komunitas komselmu, pemuritanmu. Apa yang kita lakukan sama-sama? Mari engkau tetap ada di dalam gereja ini. Apapun situasi hidupmu, apapun yang sedang menekan hidupmu, jangan kau lari. Ketika engkau keluar, maka engkau tidak punya dalam kehidupan yang akan menjaga kita. Mari kita ada tetap di gereja ini. Seperti Tuhan Yesus berjumpa dengan dia, bukan lagi ditilam, di pinggir kolam. Tapi dia berjumpa dengan orang lumpuh itu dalam bait Allah. Engkau ada di tempat yang tepat. Engkau ada di tempat yang benar. Karena itu terus maju. Karena itu saya mau berkata hari ini buat Bapak Saudara, maju, amin. Ada di tempat ini apapun yang terjadi. Pemimpin mungkin bisa salah, dikomunikasikan. Amin. Ya kan? Ada lagunya kan? Kau roh keraja manusia, penatua juga manusia. Kau penatua masih berbuat dosa, berbuat salah. Bisa nggak? Sangat bisa kalau kita nggak dijaga. Saya berkata khotbah ini buat diri saya juga. Saya harus dijaga. Jangan membiarkan dosa itu menguasai. Bapak Saudara. Masih banyak hal yang bisa kita jatuh. Tapi saya percaya ketika kita sudah merdeka, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, tapi kita sudah menang. Kita punya kesanggupan untuk mengalahkan dosa. Itu hebatnya Tuhan kita, amin. Kanan kiri kanan, kamu punya kuasa untuk mengalahkan dosa. Amin. Jadi kita punya kuasa. Karena itu mari jangan buka celah buat iblis menguasai hidup kita. Suami istri saya tahu butuh proses. Banyak tantangan, banyak pergumulan. Tentunya suami istri masih berjuang. Kita masih berjuang Bapak Saudara. Setuju suami istri? Ya kan? Saya tahu apa yang dimaksud. Saya bersyukur buat istri saya. Saya selalu berkata, istri saya adalah amplas yang paling pas buat saya. Amin. Suami istri, tengok-tengok berkata, kamu ada amplas yang paling pas buat saya. Amin. Oh nggak setuju. Kalau dia mah, lu nggak tahu dia. Bapak Saudara, ya kami sudah menikah 26 tahun. Dan semakin hari saya semakin sayang dengan istri saya. Bukan karena saya. Kau dilihat dari sisi manusia, aduh kadang-kadang kita udah ngomong baik-baik. Ya salah satu kan ini kan khotbah, oh tuh, Bapak khotbahnya bagus gini nih. Nanti di mobil dia ngomong, tadi ngapain ngomong begitu? Sok sombong-sombong, aduh. Ya kan, baru kita mau napas di mobil, wah. Ngapain lo khotbah ngomong-ngomong yang soal itu? Sombong kamu, aduh. Pas banget amplasnya. Kataan kiri kanan. Kalau masih dinasihati istri dengan benar itu amplasnya pas. Amin. Jangan kita bilang istri ini macam-macam gitu. Enggak. Satu titik saya menyadari ternyata saya membutuhkan, sangat membutuhkan istri saya. Amin. Berapa banyak yang sangat membutuhkan istrinya? Oh nggak ada di sini. Amin. Kadang-kadang kita merasa istri saya, aduh lu bawel banget, lu begini. Memang bertahun-tahun kami ribut karena bawelnya itu. Berapa saat dibawelin sama istri? Bapak-bapak, oh nggak berani ngaku, nanti di rumah jadi lagi. Enggak, kita harus jujur kadang-kadang. Kadang-kadang dulu, aduh kita simpen bertahun-tahun sehingga reaksi kita negatif. Mari kita ngomong, suami istri berbeda kok. Tapi kita komunikasikan dengan kasih. Jangan membiarkan celah, amin, buka celah. Buka celah dalam hidup kita. Maaf loh, hati-hati Bapak Saudara. Orang bisa jatuh dalam dosa karena punya uang. Saya mau ingatkan Bapak Saudara, mari jaga hidup kita. Kita ini gak kebal terhadap dosa. Saya bersyukur istri saya kadang-kadang rasanya, aduh berlebihan menurut saya. Tapi saya mikir-mikir benar juga dia nasihatin saya ya. Kalau dulu apalagi dulu masa kami ribut-ributnya, aduh kalau pulang kerja sama siapa ditelepon, duduk sama siapa ditelepon, aduh saya pusing. Kenapa sih lu gak percaya gua gitu. Tapi satu titik saya perlu, istri saya sedang menjaga saya. Memang waktu itu istri saya gak sembuh juga sehingga dia begitu. Tapi hari ini saya berkata, saya bangga istri saya. Bukan hanya saya menerima amplas yang pas dari istri saya, tapi istri saya juga menerima amplas yang pas dari saya. Saling menajamkan. Coba lihat kiri, suami istri katakan, memang itu yang paling cocok. Amin.
Jadi jangan kita lebih senang cerita ke orang lain daripada cerita kepada pasangan kita. Itu ada yang salah. Kita berbeda suami istri, kita bisa berbeda pendapat, tapi bagaimana menyatakan kasih, dan kasih itu menyembuhkan kita sebagai suami istri. Mari jangan buka celah. Banyak orang jatuh dalam dosa bukan karena dia nggak punya uang. Karena punya uang dan punya begitu banyak kesempatan. Hari ini saya mau berkata di dalam nama Yesus, jaga hidup kita. Amin. Saya nggak marah-marah sih Bapak Saudara, saya cuma mengingatkan. Kadang-kadang orang bilang, memang semangat gitu kan. Mari kita jaga gitu hidup kita. Nggak mudah, saya tahu. Tapi sekali lagi ketika kita mau hidup benar, Tuhan pasti bela kita. Jangan membiarkan celah dosa ada dalam hidup kita. Ketika kita membiarkan celah itu menguasai hidup kita, maka kita akan menjadi lumpuh. Sekali lagi saya mau berkata, ketika dosa dibuka, ketika dosa masuk dalam hidup kita, kita menjadi orang lumpuh. Kita tidak berdaya karena dosa yang menguasai hidup kita. Karena itu hari ini tutup setiap celah itu. Jangan membiarkan dosa itu ada dalam diri kita. Dan Tuhan pasti menolong kita. Dia pasti akan menuntun kita. Dia pasti bersama dengan kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia ada di hati kita. Dia ada di hati kita. Karena itu Bapak Saudara, ayat ini berkata, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Saya berkata, mari kalau engkau lakukan, hari-hari yang lalu mari kita kembali. Allah itu setia dan adil. Ketika kita mengakui dosa kita, maka dia setia dan adil sehingga dia akan mengampuni segala dosa kita. Iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup kita. Karena itu hari ini, siang ini, stop. Jangan buka celah, jangan membiarkan iblis membunuh hidup kita, jangan membiarkan dia mencuri hidup kita. Izinkan Tuhan memakai kita, amin. Izinkan Tuhan memakai segala kelebihan yang Tuhan telah tentukan dalam hidup kita. Yang setuju dengan saya katakan, amin. Kurang keras rasanya, katakan. Amin. Kita harus jadi anak Tuhan yang penuh gairah, bukan karena yang lain, tapi karena kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan, kita mau bergerak dan kita yang melakukan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yang ketiga, manusia berdosa lebih berharga dibanding segala aturan agama yang harus dipertahankan. Saya percaya penatua di tempat ini, kepemimpinan di tempat ini, kalau ada hal yang menghalangi kita karena liturgi, karena sesuatu sehingga orang lain tidak bisa datang, saya percaya mereka akan menghapus segala aturan itu. Karena gereja ada buat orang berdosa. Gereja ada bukan buat orang yang sehat. Nanti saya akan sampaikan, tapi gereja ada buat semua orang yang merasa berdosa. Gereja ada sekali lagi buat semua orang yang merasa tidak layak. Gereja ada untuk semua orang yang merasa tidak pantas. Itulah gereja. Nah, Tuhan begitu mengasihi orang berdosa ini. Orang Farisi, tua-tua Israel menghakimi Tuhan Yesus. Menilai Tuhan Yesus melanggar aturan budaya Yahudi itu Sabat. Tapi Yesus melakukan sesuatu yang berbeda. Melawan budaya yang bertahun-tahun mereka yakini. Tapi Tuhan lebih menghargai manusia. Seorang lumpuh yang 38 tahun. Sehingga Yesus menyentuh dan menyembuhkan orang lumpuh ini. Makanya ayat yang 16 berkata, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia telah melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Karena itu saya mau berkata Bapak Saudara, jangan menghalangi setiap orang mau datang dengan Tuhan dengan sikap dan tingkah laku kita yang tidak mencerminkan Tuhan. Kita mau hidup benar karena Tuhan. Kita ingin melakukan yang benar karena Tuhan. Karena Tuhan mau memakai setiap kita. Amin. Saya mau yakinkan Bapak Saudara, kita mau dipakai oleh Tuhan. Kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebesarannya. Karena itu mari kita mau percaya. Amin. Jadi yang paling berharga bagi Tuhan adalah manusia. Bukan jabatan, bukan apapun. Bahkan ayat ini bukan persembahan kita. Jadi yang paling berharga adalah pribadi setiap kita.
termasuk orang-orang di luar yang belum percaya. Nah, bagian kita adalah mari kita mau keluar menyatakan Tuhan yang besar. Makanya satu kali Yesus diundang makan oleh pungut cukai. Ketika Yesus ada di situ dan pungut cukai ini saling bisik-bisik, dia nggak tahu tuh dia makan sama orang seperti apa, ya kan? Dia suka mengambil keuntungan dari bangsa kita. Tuhan Yesus berkata di Matius 9, 12 dan 13. Mari kita baca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Inilah hati Tuhan. Inilah harusnya menjadi hati gereja. Jadi sekali lagi, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dan saya mau berkata, setiap orang tidak percaya pada Tuhan, dia sakit secara rohani. Karena itu bagian kita adalah menyembuhkan, membawa kasih Tuhan, membawa apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa-bangsa. Yesaya berkata, bangkit dan menjadi teranglah, sebab terangmu kemuliaan Tuhan turun atasmu. Itu adalah janji Tuhan buat kita sebagai gerejanya. Kita mau ceritakan kebesaran Tuhan. Kita mau saksikan Tuhan yang besar lewat hidup kita. Ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Inilah hati Tuhan yang paling dalam. Inilah hati Tuhan yang paling dalam. Karena itu mari kita mau berjalan menurut kehendak Tuhan. Amin. Bapak saudara mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Amin. Saya percaya dari wajah-wajah Bapak saudara ingin melakukannya. Amin. Amin. Mari kita mau melakukan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Karena itu mari kita mau menceritakan Tuhan yang besar. Amin. Lagunya berkata, aku punya besar yang telah berjanji dan sanggup. Kita punya Allah yang besar. Amin. Itu enak dinyanyikan. Mari kita bawa lagu yang enak itu kepada bangsa-bangsa. Kita ceritakan tentang Tuhan yang besar, pengharapan yang pasti di dalam Dia. Karena itu yang membuat kita berbahagia. Itu yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena itu saya mau berkata, tipu iblis adalah selalu berkata, kamu masih kurang, kamu masih lihat, mikirin nasib dulu, tunggu anak gede. Nanti kalau kamu anak gede baru lakukan. Saya berkata itulah tipu daya. Semakin kita hidup dalam tipu daya, kita menjadi lumpuh. Karena itu mari kita mau bangkit dan melihat terang Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. 80 tahun Indonesia merdeka. Dan hari inilah kita menyatakan kemerdekaan rohani buat bangsa, buat dimanapun kita berada. Karena Tuhan mengasihi setiap kita. Jadi apakah ini jadi pertanyaan pribadi, apakah saya masih memiliki empati kepada orang-orang sekeliling saya? Apakah saya cuek, nggak peduli kiri kanan dan sebagainya? Bapak saudara, istri saya baru selesai operasi sebulan 3 minggu mungkin. Nah 2 minggu yang lalu ketika saya menurunkan kursi roda dan tetangga saya berkata, untuk siapa kok? Dia bilang. Saya bilang buat istri saya. Kenapa Enci? Dia bilang. Saya bilang habis operasi. Operasi apa? Lutut. Wah dia langsung cerita. Kok saya punya alat kok. Ini bagus banget kok. Pakai aja. Wah dia cerita begitu luar biasa. Alat ini sudah teruji oleh profesor. Wah dia cerita lah. Saya dengar iya Ci terima kasih. Wih saya senang banget. Ada orang empati sama saya. Yaitu tetangga. Memang istri saya berapa kali doakan anaknya. Ketika dia menaruh empati, waduh senang banget. Tapi kalau seandainya dia lihat saya turunin kursi roda, dia begini lihat. Perasaannya apa? Bapak saudara suka digituin? Hah? Nggak suka. Hari ini mari kita tunjukkan empati. Salah satu empati yang paling besar yang kita bisa lakukan sangat sederhana. Senyum. Katain kiri kanan, senyum. Nah sekarang praktek senyum. Jangan senyum sendiri tapi senyum kepada orang lain. Amin. Jadi
Sederhana. Tunjukkan empati kita, mengerti kalau orang lagi sedih jangan kita senyum. Sedih. Oh begitu ya. Walaupun kita nggak memahami, jangan orang lagi sedih kita senyum. Hahaha, aduh lain nanti. Sedih kita, oh begitu ya. Walaupun kita ingin nggak memahami, tapi cobalah kita pahami perasaan orang lain gitu kan. Nah sederhana, salah satu tanda kematian rohani kita mulai kehilangan belas kasihan pada orang lain. Amin. Ketika kita mulai kehilangan belas kasihan, maka sekali lagi kekristenan kita tidak akan menjadi efektif. Ketika kita kehilangan kasih itu, maka sekali lagi kita kehilangan keefektifan kita. Karena itu mari tunjukkan empati. Bagian saya adalah menyaksikan, menceritakan kebesaran Tuhan dengan pengalaman yang saya alami bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak saudara bisa cerita? Amin. Bagaimana kita bertobat, bagaimana kita berubah. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, itu yang perlu kita ceritakan pada orang lain hari ini. Menceritakan tentang Tuhan yang besar. Menceritakan Tuhan yang besar dan yang ajaib itu. Itulah tugas kita gereja. Bukan hanya setiap minggu kita diberkati dengan semua yang terbaik. Ya itu harus. Kita beribadah, bersaksi. Tapi kita ingin menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Dengan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Makanya ayat 13 berkata, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Itulah hati Tuhan. Bapak saudara, berapa waktu yang lalu saya dihubungin, ada seorang bertobat, orang ini adalah kami kenal dalam lingkungan keluarga kami. Setiap kali Imlek bersama-sama dengan keluarga besar. Dan orang ini kami kenal mungkin 24 atau 25 tahun. Dan setiap Imlek itu dia main sama keluarga yang lain. Kalau dia bilang, main. Oh enggak. Dia tiap Imlek begini terus. Ngerti gak Bapak Saudara gini? Ngerti ya. Sangat tahu pengalaman masa lalu. Ya kan? Waduh akhirnya dia main terus, kami berhubungan dan kami ceritakan tentang Tuhan, kami berdoa buat dia, sekali-sekali ingat doakan. Nah satu kali Pak Sumarno atau Kak Acang kirim foto. Si ini ke rumah, wih saya senang banget. Ke rumah, wih ini nih yang didoakan bertahun-tahun. Ya kan akhirnya ke gereja. Nah sekarang dia ikut SPK. Minggu lalu saya ngobrol sama dia. Dia bilang, kenapa nggak dari dulu aja lu cerita sama gua? Iya kan? Saya bilang, kalau saya cerita belum tentu diterima. Dia bilang, iya juga ya. Kau dulu belum tentu lu. Sekarang gua lagi susah nih. Pas lagi ngalamin lagi sakit katanya. Sehingga hati saya terbuka katanya mau terima Tuhan. Dan saya mau berkata, Tuhan mengasihi. Dan dia berkata, waduh hari ini saya senang banget. Walaupun punya masalah tapi ada jalan keluar. Itu anak Tuhan. Punya masalah, tapi ada jalan. Nah, kanan kiri kanan. Punya masalah, tapi ada jalan keluar. Dia berkata, saya bangga banget jadi anak Tuhan. Saya nggak seperti dulu lagi, stres, ngadapi banyak tantangan. Saya mau berkata di luar sana banyak orang-orang seperti itu. Apakah kita peduli dan mau melihat orang lain untuk disentuh dan dijamah oleh kasih Tuhan? Satu pernyataan terakhir, mari kita baca sama-sama. Injil adalah kabar baik yang harus disampaikan, didengar oleh semua orang, dan menjadi pengharapan bagi setiap orang yang menerimanya. Jadi dunia ini sedang membutuhkan kasih, dan kasih itu adalah Allah sendiri. Allah adalah kasih. Dan ketika kita memberitakan Injil, kita sedang menceritakan kasih Allah yang besar kepada dunia ini. Karena itu Bapak Saudara, pagi ini saya mau ajak setiap kita untuk melihat Tuhan. Bukan melihat masalah, bukan melihat persoalan, bahkan sakit penyakit kita. Tapi kita mau melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan bekerja dengan kedahsyatannya di tengah-tengah kita. Dan kita mau alami bersama-sama. Amin. Kita mau ceritakan tentang Tuhan yang penuh kasih kepada banyak orang. Karena itulah diri kita. Itulah tujuan kita. Sehingga kita bisa menceritakan kebesaran Allah. Mari kita datang.
Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami datang pagi ini, kami berkata biar kehendak-Mu yang terjadi. Hari ini berapa banyak Engkau dikuatkan, Engkau diteguhkan dengan firman ini. Kau selama bertahun-tahun Engkau menjadi orang lumpuh secara rohani. Engkau merasa gagal, engkau merasa banyak hal yang engkau lakukan salah di hadapan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan datang dan Dia berkata, aku tidak pernah menghakimi engkau. Tidak ada penghukuman karena aku mengasihi engkau. Berapa banyak hari ini engkau diingatkan tentang dirimu. Kasih yang mula-mula yang pernah engkau alami bersama dengan Tuhan. Dan itu rasanya sudah hilang dari hidup kita. Dan pagi ini di dalam nama Yesus, Tuhan ingin membangkitkan kembali kasih yang mula-mula. Kasih menyentuh orang lain. Bersaksi buat orang lain. Kalau hari ini ada dosa yang dibuka. Ada dosa yang dibuka. Ada celah yang kau buka berdosa. Apapun yang kau lakukan, Tuhan mengampuni engkau. Kalau hari ini engkau ingin merasakan kembali kasih, engkau tahu engkau harus berbalik pada Tuhan. Banyak ikatan. Banyak hal yang kau lakukan rasanya itu menyakiti hati Tuhan. Dan kau ingin berbalik kepada Dia. Engkau cukup taruh tanganmu di dada. Katakan, Tuhan ini aku. Aku mau kembali kepadamu. Aku mau merasakan kasih itu lagi. Aku gak mau menjadi orang-orang yang terpuruk, yang terintimidasi, merasa tidak berdaya. Firman-Mu berkata Dia tetap Allah. Dia tetap Allah yang memberikan kesanggupan pada hidupmu. Kalau engkau orangnya. Kalau engkau telah menaruh tanganmu di dada. Tanpa mempermalukan siapapun. Mari kita bangkit berdiri. Kami mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Engkau yang menaruh tangan di dada. Mari engkau bangkit. Ya nyanyi. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kita punya Allah yang luar biasa. Engkau bangkit dimanapun kau duduk. Jangan melihat kiri kanan. Besar. Lihat Tuhan ada di sini. Tuhanku terlebih. Apapun yang menjadi kendala hidupmu, apapun yang menjadi masalah hidupmu, mari kita mau berdoa. Mari pemimpin datangin, tumpangin tangan buat sahabat-sahabat kita, buat teman-teman kita, supaya mereka tahu, mereka diterima. Mereka menjadi pribadi yang disayang Tuhan. Tuhan kayak berdoa. Buat setiap anak-anakmu yang mengakui kelemahan mereka, keberdosaan mereka, Tuhan kau bebaskan mereka. Tuhan kau bekerja. Kau bekerja Tuhan. Kau lakukan perbuatanmu yang ajaib. Mari sembah Dia. Hari ini aku patahkan. Tuhanku terlebih besar. Dia lebih besar. Dia lebih besar dari apa yang kau alami. Dia tidak pernah terlambat. Dia ada pada hidupmu. Kami bersyukur Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Izinkan Tuhan memulihkan hidupmu. Bapak Saudara yang berdiri, bolehkah engkau angkat tangan?
Engkau angkat tangan berserah kepada Dia. Apapun yang sedang kau alami. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan mengalir kembali. Aku berdoa ada kepercayaan yang teguh, ada iman yang tetap kuat di dalam kau. Mereka tidak menyerah dengan apapun yang mereka hadapi. Di dalam nama Yesus, segala intimidasi, segala penuduhan, aku patahkan di dalam nama Yesus. Aku hancurkan di dalam nama Yesus. Merdeka, bebas di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, setiap belenggu dipatahkan di dalam nama Yesus. Ya, segala dosa, segala beban palsu yang ditaruh, engkau merdeka. Terima kemerdekaan ini. Yesus telah memerdekakan engkau. Yesus telah membebaskan engkau. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kemerdekaan ini. Terima kemenangan ini. Di dalam hidupmu. Berapa banyak yang kau sakit. Tumpangan tangan pada tubuhmu yang sakit. Kita mau berdoa juga. Aku bersyukur tadi aku mendengar kesaksian Kak Billy. Bagaimana hasil dokter berkata jauh lebih baik, jauh lebih sempurna kesembuhan. Saya percaya bukan hanya saya, bukan hanya Kak Billy, tapi setiap kita yang mau berserah akan menerima kesembuhan pagi ini. Engkau sakit, taruh pada tubuhmu yang sakit. Ya, ada bagian leher, ada bagian dada, ada kanker sekalipun. Apapun ginjal, apapun sakitmu, lutut, semuanya di dalam nama Yesus. Aku berdoa, jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Seperti Tuhan Yesus berkata pada lumpuh itu, aku mau engkau sembuh. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Jadilah merdeka. Jadilah sembuh. Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang besar. Dan Dia sudah lakukan buat setiap kita. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Mari kita sama-sama bangkit berdiri siang ini. Berapa banyak engkau mau dipakai oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memproklamirkan iman kita. Kita mau berkata bagi bangsa ini kami berdiri. Kami mau berdiri bagi Indonesia. Ya, bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Bawa suara kita Yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan sekali lagi bagi bangsa ini. Bangsa ini. Mari berkati Indonesia. Berdiri. Lepaskan berkat bagi bangsa ini. Doamu menjadi berkat. Doamu menjadi berkat buat Indonesia. Yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama Tuhan. Namamu Ya. Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Amin. Hanya namamu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Kita lahir, kita besar di bangsa Indonesia. Bangsa yang besar. Hari ini maukah kita berdiri di hadapan Tuhan? Kau ada luka-luka karena perbuatan bangsa ini. Ini waktu yang tepat untuk kita lepaskan. Kalau engkau tidak bisa mengasihi bangsa ini, engkau tidak akan dipakai untuk menjadi berkat. Hari ini, kau ada luka yang pernah terjadi. Lepaskan pengampunan. Ucapkan dengan mulutmu, supaya engkau melepaskan pengampunan atas bangsa ini. Dan mari kita mau berdoa. Indonesia ada di hatimu Tuhan. Bangsa yang besar. Kami bawa Indonesia Tuhan.
Kami berkata ada shalom atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke. Ada shalom atas Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Bangsa yang diberkati Tuhan. Mari kita ucapkan berkat. Ucapkan firman buat Indonesia. Firman yang Tuhan taruh. Firman yang akan memberkati Indonesia. Kita berkata ada damai sejahtera. Ada keamanan atas bangsa kami. Amen. Tuhan turun menguasai bangsa kami. Kau berkati Presiden Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kau berkati jajaran kabinetnya Tuhan. Kau berkati MPR dan DPR semuanya Tuhan. Ada orang-orang takut Tuhan, menceritakan tentang Tuhan. Berani bersikap benar, berani bertindak benar. Dan menyatakan kemuliaan. Tuhan kau berkati, kau bekerja melalui aparat Tuhan. Karena semua pemimpin berasal dari Engkau. Karena itu kau berdoa buat pemimpin bangsa kami. Diberkatilah, penuh hikmat. Penuh dengan hikmat untuk menyelesaikan banyak persoalan di bangsa kami. Kami memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk bangsa yang besar. Di mana kami ada. Dan kami boleh lahir. Dan menikmati segala kebaikan yang telah kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati Indonesia. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.